Nah, jadi di sini saya akan membahas terkait kelarutan ibuprofen di dalam air dan masalah-masalah yang saya temui. Di mana jurnal utama yang saya gunakan itu adalah Sustainable Chemistry yang berjudul Sitotoksisitas pada Manusia, Aktivitas Hemolitik, Antiinflamasi, dan Kelarutan dalam Air dari Cairan Ionik berbasis ibuprofen. Nah, di sini saya menemukan masalah. Nah, di sini dikatakan bahwa ibuprofen sendiri itu sebagai obat asam memiliki kelarutan yang rendah di dalam air, yaitu hanya sekitar 0,297 milimol. Lalu permasalahannya, bagaimana bisa ibuprofen tersebut memiliki kelarutan yang rendah di dalam air, lalu bagaimana efeknya terhadap sifat farmakologisnya, dan yang terakhir, bagaimana solusi untuk meningkatkan kelarutan ibuprofen tersebut di dalam air. Nah, jadi untuk menganalisis bagaimana bisa ibuprofen itu memiliki kelarutan yang rendah di dalam air, kita bisa menganalisis dari struktur kimia dari ibuprofen, di mana ibuprofen itu terdiri atas 4 gugus utama. Yang pertama itu ada gugus asam karboksilat, lalu ada gugus propil, cincin fenil, dan gugus isobutil. Nah, yang pertama kita bahas itu ada gugus asam karboksilat. Di sini dikatakan bahwa asam karboksilat itu memiliki kelarutan yang tinggi di dalam pelarut polar seperti air, alkohol, metanol, etanol, dan lain-lain. Nah, asam karboksilat itu terdiri atas gugus karbonil dan hidroksil, di mana mereka itu dapat berinteraksi secara mudah dengan senyawa polar. Jadi dapat kita artikan bahwa asam karboksilat ini tuh lebih cenderung ke polar. Nah, lalu bagaimana gugus propil? Nah, di sini dikatakan bahwa gugus propil itu lebih bersifat nonpolar, sehingga lebih susah larut di dalam air. Lalu yang ketiga itu ada cincin fenil. Nah, di sini dikatakan bahwa cincin fenil itu memiliki kelarutan yang buruk di dalam air. Dan yang terakhir itu ada gugus isobutil. Nah, dari jurnal ini juga dikatakan bahwa isobutil itu tidak larut di dalam air, jadi lebih cenderung nonpolar. Nah, ini juga memperkuat bahwa ibuprofen itu terdiri atas gugus kepala polar yang larut dalam air, itu ada gugus karboksilat, dan bagian hidrofobik atau yang tidak larut dalam air, itu ada cincin fenil dan ekor isobutil. Sehingga kelarutannya di dalam air itu rendah. Jadi karena yang memiliki kelarutan di dalam air yang tinggi itu cuma gugus asam karboksilat dan yang lainnya itu lebih ke nonpolar atau hidrofobik, maka yang dominan itu hidrofobik sehingga dia itu lebih cenderung tidak larut di dalam air. Lalu permasalahan kedua itu bagaimana efek dari kelarutan yang rendah ini terhadap sifat farmakologis obat tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa tingkat penyerapan obat ke dalam darah itu bergantung pada laju pelarutan ibuprofen. Jadi ketika laju pelarutannya itu rendah, artinya tingkat penyerapan obat ke dalam darah itu juga rendah. Lalu, di sini juga dikatakan bahwa efisiensi terapi suatu obat itu bergantung pada bioavailabilitas yang berhubungan langsung dengan kelarutannya di dalam air. Ketika kelarutannya di dalam air itu rendah, otomatis bioavailabilitasnya itu juga ikut turun. Nah, selanjutnya itu bioavailabilitas itu juga penting untuk kemanjuran terapi suatu obat, di mana bioavailabilitas ini menentukan proporsi zat aktif yang tersedia di dalam tubuh dan kaitannya dengan jumlah obat, jumlahnya di dalam obat. Oleh karena itu, semakin rendah bioavailabilitas obat, maka semakin tinggi dosis yang kita butuhkan. Namun, konsentrasi obat yang berlebih itu dapat menyebabkan toksisitas dan efek samping. Nah, lalu bagaimana solusinya agar ibuprofen ini tuh memiliki kelarutan yang lebih yang meningkat di dalam air. Nah, salah satunya itu adalah pembentukan garam. Ini merupakan salah satu metode yang dapat mengoptimalkan sifat fisikokimia dan biologis suatu obat yang dapat mempengaruhi bioavailabilitas obat seperti kelarutan salah satunya.
Nah, di sini ada salah satu garam yang dapat digunakan pada ibuprofen itu ada garam sistamin, di mana garam sistamin ini dapat meningkatkan kelarutan dan bioavailabilitas dari ibuprofen. Nah, selain dapat meningkatkan kelarutan, dia itu juga dapat memberikan efek perlindungan pada sel dan jaringan, serta mengurangi stres oksidatif dan peradangan, dan meningkatkan jalur neuroprotektif. Nah, lalu bagaimana cara sintesis dari garam sistamin ini? Nah, jadi pertama itu ada ibuprofen. Nah, ibuprofen ini kita buat dalam bentuk garamnya terlebih dahulu, itu ada menjadi ibuprofen natrium. Lalu, ibuprofen natrium ini akan direaksikan dengan sistamin dihidroklorida di dalam medium air. Nah, air ini berfungsi sebagai pelarut yang memungkinkan kedua senyawa itu untuk terdisosiasi menjadi bentuk ioniknya. Nah, lalu ibuprofen natrium tersebut akan terdisosiasi menjadi ion karboksilat, itu ada COO-min. Nah, sedangkan sistamin hidroklorida tadi ini itu akan terdisosiasi menjadi kation amonium, yaitu ada NH3+. Nah, selanjutnya akan terjadi reaksi pertukaran ion, yaitu reaksi asam basa, di mana ion Na+, nah ion Na+ ini akan digantikan oleh kation dari sistamin tadi, sehingga terbentuk garam ibuprofen sistamin. Nah, ini jika rasionya itu 1:1. Ketika rasionya itu 1:2, itu ada satu ibuprofen, satu sistamin hidroklorida itu akan berinteraksi dengan dua molekul ibuprofen, itu akan menghasilkan ibuprofen sistamin 2.